Baik, kita mulai ya untuk manajemen risiko sekarang itu kita coba melihat ya apa sih project dan risk itu sendiri ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan project dan apa yang dimaksud dengan risiko itu sendiri. Nah, ini kita lihat outline-nya, sorry outline-nya sini. Kita akan lihat nanti pemahaman tentang proyek konstruksi, membuat keputusan, strategi manajemen risiko, perencanaan proyek dan studi kasus, nanti ada studi kasus ya. Nah, kita apa sih yang kita pelajarin di sini ya? Pelajaran di sini adalah menjelaskan sifat manajemen risiko dan juga mengklarifikasi prosedur praktis untuk mengambil dan menggunakan keputusan. Juga mendefinisikan definisi metodologi atas kurangi pemahaman tentang pendekatan manajemen risiko. Dapat mengerjakan aspek manajemen risiko proyek dan informasi yang sudah tersedia. Juga memberi pemahaman akan prosedur dan menghindari jalan pintas dalam pemodelan simulasi dan asumsi. Dan tujuannya adalah juga memberi pemahaman atas konsep umum proyek, fase proyek, dan menyikapi risiko sebelum strategi manajemen risiko. Jadi gini ya, di proyek itu sering terjadi ada risiko. Nah, kita itu coba bisa melihat bagaimana sih kita mengambil keputusan ya di dalam satu risiko sendiri. Karena di risiko sendiri itu cukup banyak gitu ya. Ada yang kemarin kita yang pertama kita itu kan udah pelajarin ya. Ada yang known and unknown, ada juga unknown and unknown gitu ya. Nah, di proyek konstruksi sendiri itu perubahan selalu melekat dalam pekerjaan konstruksi. Jadi selalu ada perubahan gitu ya. Jadi proyek itu selalu terjadi perubahan dan banyak juga proyek gagal gitu ya. Karena apa? Karena lewatin tenggat waktu. Karena di risiko contohnya gini ya. Ketika di proyek itu kan ada masalah material gitu ya. Atau delivery lah. Delivery material ternyata materialnya itu sendiri tidak bisa nyampe gitu ya di lokasi dengan bagus gitu ya. Jadi sehingga dia akan terjadi keterlambatan gitu ya sesuai dengan waktu yang ada sehingga mengakibatkan apa namanya itu mengakibatkan adanya suatu keterlambatan dan itu jadi risiko dan itu akan berpengaruh kepada semua proyek gitu ya secara keseluruhan. Nah, industri konstruksi juga memiliki reputasi yang sangat buruk. Banyak sekali ya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri itu juga cukup cukup banyak dia karena dia kurang memanage suatu risiko. Disebutkan juga bahwa tidak ada insinyur sempurna, tidak ada desain yang sempurna, atau tidak ada perangkat untuk prediksi kekuatan alam secara sempurna. Contoh umpamanya ya, seperti yang di mana itu, di Turki itu ya. Nanti saya coba cari ya, ada satu contoh di Turki bagaimana satu proyek itu, ya itu kan masalah besar ya. Jadi sangat besar ya. Sebentar saya ambil ada salah contoh ya. Eh, jadi kita lihat ya sambil jalan nih, sambil jalan saya coba liatin nanti ya. Apa namanya itu risiko yang terjadi di Turki itu ya. Bagaimana apa namanya? Nggak bisa ya. Nah, seperti kita lihat ya, kita lihat di mana itu, kita lihat coba lihat ya di YouTube ya. Di YouTube itu contoh kita saya cari contoh ya. Cukup banyak gitu ya. Jadi apa berapa gedung itu ya. Saya juga kemarin tuh ada juga saya dikirimin gitu ya. Saya cuma nggak bisa ininya ya.
Nah ini ya, saya coba perhatian sedikit. Mungkin kalian sudah pada nonton ya, apa namanya itu? Oh, ini kan sudah sangat viral ya. Nah ini kan tidak terprediksi semua nih. Nah ini ya, pada runtuh semua bangunan. Tapi banyak juga yang tidak runtuh gitu ya. Pada saat apa? Saya pernah dilihatkan itu ya, bangunan yang tidak runtuh gitu ya. Kita mulai lagi semua ya. Nah ini ya kan. Sebenarnya kan tidak apa-apa ya. Nah ini tuh begitu kayak gini sudah runtuh gitu ya. Nah itu ya contoh risiko apa apa namanya itu di dalam suatu proyek itu juga penting sekali risiko itu ya. Jadi umpamanya tadi dia menghitung nggak apa gempanya ya. Jadi kalau gedung-gedung yang tahan gempa itu kuat dia. Jadi memang di situ ya risikonya dari tapi memang harganya mahal gitu ya. Jadi goyang juga dia. Saya pernah ke Taiwan ya, gedung tertinggi di Taiwan itu pernah ke sana ya. Jadi ada gedung tertinggi di bawahnya itu ada bandul gitu ya. Ada bandul ya dan itu kalau umpamanya gempa itu dia apa gedungnya itu nggak bakalan rubuh. Jadi yang ada bandulnya itu penyeimbang. Di bawahnya itu kalau lihat itu ada bandul ya, itu penyeimbang itu. Itu gunanya ya memang sih tidak ada desain yang sempurna, tapi itu dia diarahkan supaya apa namanya bangunannya tidak rubuh kayak gitu tadi ya. Itu kan kalau umpamanya dia tidak mengikuti kaidah-kaidah teknik sipil dan yang bagus, itu bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan ini ya kerugian yang sangat besar. Juga perubahan bisa dianggap sebagai efek buruk pada ya jadi karena memang iya gitu ya karena safety faktornya yang tinggi sehingga apa safety faktornya tinggi menjadikan itu biaya menjadi proyeknya menjadi eh, lama gitu. Nah di dalam dalam kasus ekstrim itu juga risiko terlambatan dan skop peran dapat mengagalkan proyek. Jadi contohnya maunya di proyek gitu ya kalau maunya sudah terjadi keterlambatan yang cukup parah gitu ya terjadi cost operan bisa menjadi mengakibatkan itu proyek itu menjadi sangat tidak efisien gitu ya. Nah, peristiwa risiko juga menyerahkan suatu peristiwa yang kurang menguntungkan dan ada akumulasi atau kombinasi risiko dapat disebut risiko proyek. Nah, akumulasi risiko dapat dihitung menggunakan modul simulasi. Nanti kita belajar ya bagaimana menggunakan simulasi risiko itu sendiri supaya pada saat mendapatkan itu berapa angkanya yang kita bisa dapatkan. Dan manajemen risiko itu juga berkaitan dengan identifikasi sebanyak mungkin sumber dan penyebab risiko. Dan jika risiko tidak diidentifikasi, maka tidak dapat dibuktikan dalam bagian manapun. Nah ini ya, jadi suatu hal yang tidak diidentifikasi risiko, jadi contohnya seperti COVID itu perusahaan-perusahaan yang sudah mengantisipasi risiko, dia aman gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan tidak atau kontraktor yang tidak bisa mengantisipasi itu dia tidak aman sehingga apa eh, pekerjaannya dia nggak mampu dia melakukan itu yang bisa mengakibatkan dia menjadi sangat ini ya sangat tidak bisa tidak efisien lagi. Dalam proyek konstruksi juga disebutkan ada biaya waktu gitu ya itu dan kualitas kemungkinan besar akan menghadapi risiko dan ketidakpastian. Nah, dibutuhkan apa? Jadi seorang manajer proyek itu harus menghilangkan risiko sebelum terjadi, bisa menghilangkan atau memitigasi gitu ya, atau membuat ketentuan gitu ya. Nah, ini dengan adanya risiko itu si manajer proyek jadi punya cara gitu ya, apakah dia menghilangkan risiko, oh saya nggak mau atau apa, atau dia memitigasi risiko bisa juga terjadi.
Nah, sangat penting juga untuk mengenali akar penyebab risiko itu sendiri gitu ya. Akar penyebabnya itu harus dilihat bagaimana cara mendapatkannya. Nah, risiko juga dapat dihindari jika akar penyebabnya diidentifikasi. Nah, ada root cause-nya ya untuk dihitung bagaimana apa akar penyebab dari risiko sendiri sehingga kita bisa melihat risiko itu dengan baik dan juga dipastikan risiko yang tersisa pada pihak agar dapat mengoptimalkan kinerja dari proyek itu sendiri. Nah, tujuan dari pendekatan sistematis manajemen risiko itu apa? Yaitu satu, mengidentifikasi sumber risiko, gitu ya, mengukur efek dampaknya, mengembangkan tanggapan manajemen terhadap risiko, menyediakan risiko residual, gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Yaitu masalah proyek diklarifikasi, dipahami dan dipertimbangkan. Kemudian keputusan didukung dengan analisis yang menyeluruh dan juga adanya definisi dan struktur proyek terus dipantau. Dan juga kita adanya pemahaman yang lebih jelas tentang risiko spesifik yang terkait dengan proyek dan juga adanya kita melakukan membangun data historis ya untuk membantu proses prosedur manajemen risiko di masa mendatang. Jadi kita juga ada suatu perusahaan yang sudah memiliki apa namanya sistem manajemen risiko yang bagus di perusahaannya itu cukup bagus, terintegrasi semuanya sehingga dia bisa mengukur gitu ya. Umpamanya di dashboardnya itu kelihatan bahwa dia ada terjadi merah gitu ya. Nah itu bisa dilihatin gitu ya, sehingga bisa mengakibatkan apa namanya itu menjadi suatu hal yang bagus gitu ya. Nah ini juga bisa disebutkan adanya apa namanya decision making. Nah decision making itu akan mungkin ada manajemen risiko bentuk pengambilan keputusan tertentu dalam manajemen risiko dalam proyek. Dan manajemen proyek bukan tentang memprediksi masa depan. Jadi kita bukan melihat gitu ya, tapi kita mengetahui kalau risikonya ini apa yang kita lakukan. Bukan menjadi dia sebagai memprediksi masa depan bukan gitu ya, tapi kita tahu mengeliminasi, memitigasi atau melakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Dan manajemen risiko adalah tentang memahami proyek. Jadi kalau kita tahu proyek itu tahu jadinya risikonya apa gitu ya. Jadi memang kenapa di proyek itu dibutuhkan orang-orang yang punya experience gitu yang bagus karena dia bisa memahami bagaimana proyek itu. Nah, terkadang satu keputusan juga mungkin dapat untuk tidak mengerjakan proyek juga bisa. Nah, sehingga ada kebutuhan gitu ya metodologi risiko dan interpretasi risiko. Intinya itu apa? Keputusan dibuat berdasarkan serangkaian tujuan, aturan, dan prioritas yang kita lakukan. Nah, tidak selalu juga memungkinkan bahwa kondisi ada kepastian total. Jadi di dalam risiko itu tidak ada ketidakpastian gitu ya. Dan ketidakpastian itulah muncul gitu ya, sehingga kita bisa mengenali risiko-risikonya, identifikasi risiko-risikonya. Nah, di dalam istilah risiko juga dapat digunakan dengan cara yang berbeda. Di contoh risiko itu berasal dari kata Prancis ya, risque dan mulai muncul lagi di Inggris dalam bentuk bahasa Inggris sekitar 1830. Nah, risiko juga dapat dan telah didefinisikan dengan banyak cara gitu ya. Dan juga memiliki semua metodologi yang valid di industri tertentu yang telah memilih untuk mengadopsi langkah-langkah tertentu sebagai pendekatan standar mereka gitu ya. Nah, dari dalam proyek itu ada beberapa terminologi yang diadopsi yaitu diberi standar on Project Management BS 0676, Association for Project Management Body of Knowledge, Association for Project Management Risk and atau Institution of Civil Engineer, Faculty Actuaries Risk Analysis, dan juga HM Treasury gitu ya. Ini di risiko, ada risiko ini terbagi juga ya, terbagi dalam istilah di proyek, di investasi atau di keuangan. Nah ini ada di sini. Jadi orang-orang yang manajemen keuangannya bagus, seharusnya dia manajemen risikonya juga bagus. Nah, ketidakpastian itu dianggap terpisah dari risiko karena kedua istilah itu ya. Kedua istilah itu karena terpisah karena itu atau terpisah dia ada berbeda sehingga perbedaan itu bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya suatu peristiwa yang mungkin dapat diprediksi gitu ya. Nah itu seperti prediksi itu apa? Kita kan nggak bisa prediksi. Kita mau nggak mau melakukan probabilitas gitu ya. Probabilitasnya berapa sih gitu ya? Dan dampaknya apa yang harus kita lakukan? Itu yang dilihat. Nah sehingga
risiko itu bisa dibagi tiga kategori. Ada yang disebut dengan risiko yang diketahui itu non risk, risiko yang tidak diketahui dan tidak diketahui unknown dan non risk, dan risiko yang tidak diketahui yang tidak diketahui itu unknown risk and unknown and unknown gitu ya. Nah, risiko yang diketahui termasuk variabel kecil itu dalam perubahan itu sering terjadi dalam merupakan fitur. Dan risiko yang diketahui itu dan tidak diketahui adalah peristiwa yang kejadiannya dapat diprediksinya. Peristiwa yang diketahui termasuk variasi kecil ya, jadi yang sudah tahu. Tapi kalau peristiwa diketahui dan tidak diketahui adalah peristiwa risiko yang kejadiannya dapat diprediksi gitu ya. Sementara unknown dan unknown adalah peristiwa yang kemungkinan terjadinya dari efeknya tidak dapat diperkirakan, bahkan oleh staf yang paling berpengalaman sekalipun gitu. Nah, jadi orang yang sangat berpengalaman udah nggak tahu nih risikonya apa gitu ya. Karena mungkin teknologi baru apa yang itu bisa terjadi. Nah, ini biasanya dianggap sebagai force major. Bisa unknown and unknown itu bisa dianggap sebagai force major. Nah, beberapa tes mengklasifikasikan risiko sebagai epistemik dan alkoterik gitu ya. Yaitu risiko epistemik adalah karena kurangnya pengetahuan dan risiko alkoterik karena variabilitas alami gitu ya. Disebutkan dalam beberapa situasi, istilah risiko tidak selalu mengacu pada kemungkinan konsekuensi buruk, tapi juga dapat merujuk pada kemungkinan konsekuensi baik gitu ya. Jadi penting bahwa risiko harus mencakup beberapa referensi ke titik ini. Nah, risiko dan ketidakpastian bisa didefinisikan sebagai apa sih gitu ya. Jadi risiko ada ketika keputusan dinyatakan dalam berbagai hasil yang mungkin dan ketika probabilitas yang diketahui dapat dikaitkan dengan hasil. Dan ketidakpastian itu ada ketika ada lebih dari satu hasil yang mungkin lebih dari tindakan, tetapi probabilitas tetap setiap hasil tidak diketahui dan disebut ketidakpastian estimasi. Jadi di dalam risiko itu ada apa ya ketidakpastian yang harus diestimasi gitu. Ini dia. Jadi klarifikasi risiko itu kalau dia umpamanya uh, impact-nya tinggi, probabilitasnya rendah, itu namanya hazard. Tapi kalau umpamanya impact-nya rendah, dia probabilitasnya rendah, itu trivial ya, trivial gitu ya. Jadi kalau dia umpamanya dia tinggi, impact-nya tinggi, tapi probabilitas terjadinya ini impact-nya rendah gitu ya. Ini tidak expected. Tapi kalau dia sudah tinggi dengan tinggi, maka dilakukan adalah risk management. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut Paham, ya. Pak. Pak, Ya, saya bertanya, Pak, ya untuk menentukan tinggi atau rendahnya itu kan pasti kan ada beberapa macam ya, Pak, poin-poinnya gitu, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak? Apakah ada penilaian khusus atau gimana ya, Pak, terkait apa namanya yang untuk penentuan low sampai high-nya gitu, Pak? Apakah kira-kira atau oh berdasarkan nanti pengalaman? nanti kita ini ya apa di dalam ada nanti kita kasih di Pembok ya. Di Pembok itu eh, ada klasifikasinya ya. Jadi seperti gini ya. Nanti kita harus belajar itu namanya ada sorry. Nanti akan muncul umpamanya ini ya. Kita bikin eh matriks gitu ya. Di matriks ini akan muncul berapa kali berapa gitu ya. Nah, umpamanya gitu kan. Kok jadi gini ya?
Gini aja deh, saya susah banget nih kalau gini nih. Saya kasih gambar gemoy gini ya. Ini nggak bisa lurus ini. Sorry. Ini kan nanti ada 5 kali 5 gitu ya, contoh Maya. Nah, ini kok bisa gini ya. Contoh nih 5 kali 5. Nanti kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, di 5 ini, nanti ini juga 1, 2, 3, 4. Ada tergantung berapa skala kali berapa skala ya. Jadi resiko itu sama dengan probability kali kali impact gitu ya. Mana dia? Nah, ini ya. Probability kali impact ini ya. Jadi risk sama dengan probability kali impact. Nanti kita belajar itu ya. Jadi probabilitasnya berapa? Karena kan 1 kali 1 ini. Nah, ini kalau umpamanya ini dampak gitu ya, impact. Ini mungkin probability gitu ya. Nah, ini bisa dihitungkan 1 kali 1, ini berapa satu, bisa digitukan ini. Tapi biasanya dampak ini bisa digantikan 1, 3, 5 bobotnya ya. Bisa modelnya itu ada bisa juga 0,3, 0, berapa. Nah, itu dia bisa dihitung. Dari sini nanti dia akan kelihatan bahwa kalau dia umpamanya 4 kali di sini bisa merah gitu ya. Ada sekalian itu. Nah, itu cara untuk menghitung dari resikonya sendiri gitu. Kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Nah, risiko juga telah didefinisikan sebagai apa? Yaitu risiko ada ketika keputusan dinyatakan dalam berbagai hasil yang mungkin dan ketika berhasil diketahui dapat dikaitkan dengan hasil. Dan ketidakpastian ada ketika ada lebih dari satu hasil yang mungkin dari satu tindakan, gitu ya. Itu risiko dan ketidakpastian tadi ya. Nah ini dari strategi manajemen risiko ini kan ada kebijakan risiko ya, ada owner. Nah, di sini harus ada kebijakan risiko itu apa sih? Sehingga nanti ada manajemen dari risiko proyeknya, gitu ya. Jadi antara owner maupun proyek itu, saya sebentar ya.
tadi ya. Nah, strategi tadi terganggu sebentar. Ada ini. Jadi ada strategi ya yang harus dilakukan dalam manajemen risiko gitu ya. Nah, ini tadi kebetulan saya ada lagi nguji ini kebetulan ada manajemen risiko juga lagi ada di perusahaan lain ini saya lihat dia sudah menggunakan ya manajemen risiko ini dia cukup bagus gitu ya. Jadi di manajemen risikonya itu dia sudah melihatkan tapi dia belum pakai metode. Saya tanya tadi dia belum ada metode manajemen risikonya gitu ya. Dan ini perlu gitu ya untuk melakukan pengendalian dalam satu proyek gitu ya dalam risiko itu sendiri. Nah, strateginya itu apa? Ada dua penting gitu ya yang harus kita lakukan, yaitu komitmen sanksi untuk proyek atau melakukan pemberian kontrak kepada kontrak. Ya, nah, kita juga ketika mau mengambil kontrak gitu ya, jenis kontrak katakanlah desain bid build atau desain and build, kita lihat dulu risikonya sih sebenarnya ya, berbasis risiko di situ. Jadi saya kemarin itu saya pernah menganjurkan suatu kontrak itu bisa berbasis risiko. Kalau umpamanya dia risiko yang besar, dia pakai kontrak apa gitu ya? Apakah pakai apa? Lamsam itu biasanya design and build gitu ya, atau pakai design bid build gitu ya, atau unit price atau apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbasis risiko. Nah, makanya harus ada keputusan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan pengendalian desain, konstruksi, commissioning gitu ya. Itu harus dilihat pada saat konstruksi gimana, pada saat commissioning apa yang harus dilakukan. Sehingga nanti itu akan mempengaruhi biaya, waktu maupun kualitas yang ada gitu ya. Makanya tanggung jawab atas risiko yang tidak dapat dikendalikan harus tetap berada pada klien. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya kepada kontraktor, tapi juga kepada klien ya, kepada owner gitu ya. Karena risiko tidak boleh dialihkan ke pihak lain yang tidak dapat mengalihkan. Jadi risiko itu sebenarnya di awal itu adalah pada masa perencanaan. Jadi semuanya itu adalah pada saat perencanaan ya. Jadi perencanaan itu milik siapa? Malah milik si owner. Jadi nah disitulah dia harus bisa mengalihkan risiko. Apakah risiko itu bisa berjalan atau tidak atau proyeknya itu bisa berjalan atau tidak. Nah itu dilihat dari situ gitu ya. Nah, di dalam perencanaan proyek, kontrol kontrol waktu itu penting gitu ya. Karena apa? Karena ada cara kita untuk melakukan komunikasi kepada semua semua pihak dan juga mengidentifikasi ya urutan kegiatannya itu dan juga menarik perhatian ke area masalah potensial. Nah, tujuan perencanaan itu apa ketika kita melakukan? Itu untuk meyakinkan orang untuk melakukan tugas sebelum mereka menunda operasi dan juga menetapkan rencana yang saling terpisah. Jadi ketika di dalam dalam apa namanya di dalam apa jadi di dalam perencanaan itu kan semua ada di owner. Jadi gitu ya. Jadi harus ada di apa makanya si owner tuh harus care gitu ya, harus care kepada risiko gitu ya. Jadi yang diserahkan kepada si kontraktor aja. Kontraktor nanti bagaimana? Nah, dia bisa memanage itu ya, proyeknya itu sebesar apa gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, boleh tanya Pak, Ya, silakan. untuk sistem apa namanya manajemen resiko ini sebenarnya saya belum pernah lihat hitungannya bagaimana. Tapi kalau dari pengalaman saya di project itu kan biasanya kalau di project ada asuransi kontraktor all risk dan asuransi TPL ya Pak, kalau nggak salah. Itu apakah hmm, manajemen resikonya ini akan ke cover semua by asuransi itu atau gimana Pak? Ada hubungannya atau tidak? Ya, jadi nanti hasil dari risiko itu kan nanti apakah dia hilangkan atau ditransfer atau dimitigasi gitu ya. Kalau Hmm. ditransfer itu berarti harus ada dia dikasih ke pihak asuransi. Oke. Kebetulan minggu lalu kalau nggak salah saya lagi bikin asuransi itu juga tuh dan klausalnya juga cukup lengkap sih Pak. Misalnya ada tentang force major, ada tentang apa namanya bangunan existing di sebelahnya kalau berisiko sama pekerjaan. Terus lain-lainnya saya nggak ingat sih. Tapi kayaknya sih overall tuh covernya juga lumayan banyak sih Pak kalau pakai asuransi itu. Itu sih Pak. Ya. Jadi gini, apa apa kenapa kita melakukan asuransi? Kenapa kita gitu ya? Itu adalah
asuransi apabila kita tidak bisa menangani risikonya. Makanya kita transfer. Itu namanya kita harus asuransi. Tapi kalau kita selama ini bisa menangani risikonya, nggak pernah diasuransi kan. Oh, oke Pak. Iya Itu Pak. prinsip dasarnya di situ. Jadi contoh umpamanya Bapak dalam kontrak konstruksi gitu ya. Ada Hmm, risiko umpamanya apa kenaikan harga gitu ya. Kenaikan iya, iya. harga risiko. Nah, itu kan harus Bapak bisa tangani dengan tambahin apa ya. Atau Oh, mau jadi kalau umpamanya suatu apa kegagalan konstruksi pada saat ini gitu ya. Bapak nggak mm-mm. mampu itu. Nah, itu bisa dilakukan asuransi. Jadi nggak semuanya harus asuransi. Nah, dipilah gitu ya. Dari itu biasanya didapat nanti dari risiko tertinggi ya. Nah, di Mm-mm, dalam mm-mm. proyek itu risiko tertinggi apa-apa aja. Nah, dari risiko tertinggi yang didapat itu, sehingga setelah itu didapat, nah diukur, apakah saya mampu nggak untuk menangani risikonya. Tapi kalau risikonya nggak mampu ditanganin, itu diberikan ke pihak lain, namanya diberikan asuransi gitu ya, kasih ke pihak asuransi pihak lain yang akan tentu pasti ada pembayaran kan. Nah, konsekuensinya kan ada, konsekuensinya adalah memberikan premi tadi gitu. Iya. Jadi kalau misalnya perencanaan suatu proyeknya sudah bagus, termasuk sama manajemen resiko, berarti tidak diperlukan ya seperti itu Pak untuk asuransinya. Iya, tidak perlu semuanya dilakukan asuransinya Mm-mm. itu, gitu. Oh, Jadi ada bagian-bagian mana yang mau pihak. Jadi disitulah kita gunanya eh, memahami risiko ini. Kalau kita identifikasi dan bagus semua risikonya, gitu ya, itu akan bisa proyeknya itu jadi berjalan dengan bagus sehingga kita tahu nih mana yang akan mitigasi, gitu ya, mana yang kita transfer atau mana kita hindarin, gitu ya. Gitu ya. Artinya kalau umpamanya ada lubang gitu kan nggak mungkin kita atau kita lagi ngerjain apa mancang gitu ya di tengah-tengahnya ada sungai gitu ya. Kan nggak mungkin kita mancang di tengah sungai kan. Ya kan berarti kita harus melakukan cara apa gitu ya. Mungkin kita melakukan tambahan kah atau menghindari sungai kah atau apa atau bikin jembatan jembatan itu pakai bentang berapa kah gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Ya seperti ini ya jembatan ini apa ini? Golden Gate ini kan. Ya, contohnya lah itu kan bangunannya. Oke, ada lagi? Oke ya. Nah, kategori utama pengembangan rencana adalah apa? Bisa dinyatakan nanti bilang disesuaikan atau tetap, misalnya mobilisasi terkait waktu atau time related dan kuantitas proporsional gitu ya. Nah, ini kalau umpamanya Bapak sudah punya canggih gitu perusahaannya, itu udah bisa tuh melakukan project management information system gitu ya. Jadi lebih canggih di dalam satu proyek itu sendiri sehingga di sistemnya itu bagus gitu ya. Nah, ada juga ada perangkat lunak atau manajemen risiko juga bisa manajemen software gitu ya. Sudah banyak sekarang itu. Ya, Bapak sudah ini belum? Sudah sudah apa namanya softwarenya sudah di-download belum? yang Oracle sudah Pak. Sudah ya. Oke, bagus kalau gitu ya. Mulai minggu depan kita coba 2 minggu depan deh ya. Mudah-mudahan kita bisa exercise ya. Jadi semua proyek itu memiliki risiko gitu ya. Jadi tergantung dalam keadaan perubahan konstan gitu ya. Tapi banyak juga proyek yang belum menyadari bahwa kebutuhan untuk memasukkan risiko itu adalah suatu proses kunci. Nah, itu pasti risiko itu butuh sekali ya. Nah, pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa pengindaran risiko adalah bagian dari filosofi manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu jadi filosofi. Jadi sehingga apa namanya itu proyek itu berjalan dengan bagus gitu ya. Dengan setelah bagus kita bisa melaksanakan proyek itu dengan baik. Nah, tren saat ini adalah menetapkan tujuan yang ambisius. Tuh. Orang sekarang itu kan banyak itu proyek-proyek yang sangat besar gitu ya. Tapi dia tahu nggak risikonya gitu ya, itu bisa melaksanakannya. Nah contoh ya, saya kasih contoh nih proyek mungkin Bapak pernah lihat ini ya, apa The Line ya, The Line Arab Saudi ya. Ini dia punya apa namanya, di proyek ini cukup ini ya, cukup ambisius ya.
Ini ya, saya kasih contoh nih proyek yang sangat ambisius. Eh, Nah ini Countless ya, governments and companies have taken a jadi stab proyek yang at sangat building a ambisius ini city gimana of the menurut kalian tuh future. resikonya There's ya? Songdo in South Korea, the Alphabet-funded Quayside project in Toronto, which was abandoned in May of last year, and both Singapore and Barcelona have tried to modernize with smart sensors. In January of 2021, Saudi Arabia announced plans for its own futuristic city called The Line. Instead of communities sprawling outward from a central location, they would be built vertically and arranged, well, in a Ini line, memang hence the jadi name. kota Even tuh though the dibikin garis vision for lurus the gitu city ya. stretches Itu 170 memang sangat bisa kilometers, it would do kontroversial away nih. with cars entirely and instead be connected by high-speed rail that would travel the entire length in just 20 minutes. And each individual community would be largely self-contained so that almost anything you could need, be it a school, a doctor, or a quick meal, would be only a 5-minute walk away. The government says the Jadi line di will dalam run on satu, bayangkan tuh di 100% dalam clean satu energy kotak and make gitu ya. extensive use of sensors and AI to manage the city's services. And all of this is supposed to be nestled in the pristine natural landscape of the Tabuk province with minimal impact on the environment. Now the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has revealed grand the Empire State Building. It would have greenery stretching along the top, Jadi dia an kepingin open-air benar-benar ventilation bikin gitu ya, system to help maintain an ideal satu climate proyek year-round, yang sangat and it would ambisius have nih. is, unsurprisingly, not Panjang all that 170 virgin. kilometer It is the gitu ya. ancestral and current home of many people, including members of the Hawatat tribe who are Jadi gitu ya. Jadi apa namanya, proyek gitu ya. Nah sekarang saya coba ini ya, apa namanya, teman-teman coba ada studi kasus nih ya. Pernah dengar namanya modular ya, Common Risk and Insurance Complication of Modular Construction, pernah ya? Dengar modular construction ya? Oke ya. Nah, ini coba teman-teman bisa pelajarin ini, nanti kita diskusikan ya. Jadi coba dia ada alasan yang bagus kenapa gitu ya, modular dan konstruksi modular dan prefabrikasi dilakukan gitu ya dengan cara eksposisi yang sangat untuk melakukan ini ya. Jadi dia bilang bahwa produktivitasnya itu ada 30 sampai 50%. Dan modal konsorsium itu mendeliver secara sustainability juga bisa menyebabkan adanya pengurangan material. Nah, itu. Nah, tidak heran lagi bahwa modular itu menjadi cukup bagus gitu ya. Jadi sekarang pemakaian modular itu udah jadi meningkat 70% ya. Nah, disebutkan bahwa General Liability Insurance for Construction Probability. Nanti ini aja ya, saya kasih PR aja ini ya, saya kasih PR nanti minggu depan kita bahas aja ya. Coba nanti saya kasih ini minggu depan kita Rabu depan mungkin saya akan bahas, saya kasih kirim hari ini gitu ya. Ininya karena panjang juga nih, kita bahas itunya nanti minggu depan kita tampilkan gitu ya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Pak, untuk tugasnya boleh per kelompok, Pak. Ini berapa orang ya? Ada 9, Pak. Oh, 9 orang ya. Bagi 3 kelompok aja ya. Baik, Pak. Bagi 3 aja. Nanti saya nanti kirim, nanti tolong tuh apa tugasnya itu di ini kan kita diskusikan gitu ya, apa hasilnya gitu ya. Saya ngabsen dulu nih, belum dikasih absen ya. Oke, udah dikasih Duduk, Pak. absen nih. Oke ya, absen dulu ya.